Halo Su, Ai. Ini Valen mau jelaskan perbandingan 3 perusahaan asuransi. Yang pertama Manulife, kedua dari perusahaan biru, yang ketiga dari perusahaan warna merah. Untuk wilayah pertanggungan, Manulife seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Tapi di luar wilayah pertanggungan, yaitu di Amerika Serikat, bisa 30 hari per tahun, yaitu 400 juta. Kemudian yang biru, itu wilayah pertanggungan Asia dan Australia. Tapi di luar itu juga bisa dengan hanya kondisi gawat darurat aja 90 hari. Dan yang merah itu wilayah pertanggungan Asia. Jadi kesimpulan yang wilayah pertanggungan ini semua bisa di Singapura. Kalau biaya kamar yang Manulife itu dibagi dua, Indonesia Malaysia itu single standard room atau yang satu kamar isinya satu orang atau 2 juta per hari, mana yang lebih besar. Jadi seumpama yang kelas 1 itu harganya 1 juta, tapi ada VIP harganya 1,5 juta, pilih VIP juga tidak masalah karena batasnya diambil mana yang lebih besar. Kalau Manulife di selain Indonesia Malaysia itu batasnya 6 juta per hari atau yang single standard room isinya satu kamar satu orang. Kemudian perusahaan biru ini berlaku di Indonesia itu 1,2 juta per hari atau satu tempat tidur dan kamar mandi dalam, sama sebenarnya. Kalau di luar wilayah Indonesia itu berarti kamar yang satu tempat tidur dan kamar mandi dalam, yaitu di Singapura itu juga kamar kelas 1 anggapannya. Kalau perusahaan merah itu batasnya 1,5 juta, kemudian juga kamar kelas 1 sama juga, cuman beda ini aja, limit angkanya aja, tapi itu bukan standar tadi, maksudnya bukan patokan, karena dengan patokannya itu adalah kamar kelas 1 atau single standard room atau yang dimaksud satu tempat tidur isi satu kamarnya. Jadi jangan patokan sama angkanya, karena diambil standar yang lebih besar yang mana. Kemudian biaya misalnya kunjungan dokter spesialis, aneka perawatan, tindakan bedah, dan lain-lain, kalau Manulife itu ditanggung. Kemudian di perusahaan biru itu tulisannya sih cuman besar penggantian biaya, mungkin ya biaya itu semua tapi disingkat ya. Itu tulisannya biaya wajar dan umum. Ya, jadi ya sewajarnya perawatan itu ditanggung. Kemudian untuk perusahaan merah itu juga ditanggung tulisannya. Itu juga biaya kunjungan dokter umum, spesialis, tindakan bedah, aneka perawatan itu ditanggung. Kemudian untuk biaya-biaya seperti perawatan kanker, cuci darah, itu di Manulife juga ditanggung. Kemudian di perusahaan biru juga sesuai tagihan. Di perusahaan merah itu juga sesuai tagihan, sama. Kalau total manfaat tahunan di Manulife itu penyakit-penyakit umum 2,5 M per tahun. Kalau yang khusus kanker, jantung, ginjal, transplantasi itu masing-masing 7,5 M. Jadi total kalau 4 penyakit itu dikali 4, jadi total 30 M ditambah 2,5 M, totalnya 32,5 M. Kalau perusahaan biru itu 30 M gabungan semua. Kalau perusahaan merah itu boosternya 30 M, tapi kalau yang manfaat tahunan umum itu 5 M, jadi total 35 M. Untuk batas usia pertanggungan, kalau Manulife 110 tahun, kalau perusahaan biru 99 tahun, perusahaan merah 99 tahun. Untuk preminya, kalau Manulife 44 juta, perusahaan biru 43 juta, perusahaan merah 37 juta. Tapi untuk Manulife sebenarnya ada yang lebih ekonomis, yaitu premi tahunan 25 juta, tapi juga untuk wilayah pertanggungan seluruh dunia, termasuk Singapura, dan juga hingga usia pertanggungan 110 tahun, dan ini plan Emerald, dengan ketentuan di Indonesia Malaysia itu juga single standard room atau kamar kelas 1 atau yang isi pasien dalam kamar itu cuma 1 atau 1 juta per hari, mana yang lebih besar. Sekali lagi 1 juta bukan patokan karena kalau misalnya kamar kelas 1 di suatu rumah sakit itu 1,5 juta, dibayarnya tetap 1,5 juta. Kemudian di luar Indonesia Malaysia termasuk Singapura itu kamar yang isinya 2 pasien atau double standard room atau 3 juta. Jadi seumpama di Singapura suatu rumah sakit kamar kelas 1-nya itu harganya 3 juta, tetap
dibayar kamar kelas 1 3 juta. Karena ketentuannya yang isinya 2 pasien atau yang 3 juta mana yang lebih besar. Manfaat tahunan untuk penyakit umum 1,2 M. Tapi kalau kena penyakit khusus, yaitu kanker, jantung, ginjal, transplantasi, masing-masing dapat 3,7 M. Jadi dikali 4. Berarti sekitar 15 M totalnya. Ditambah 1,2 tadi, total keseluruhan 16 M. Ini biasanya sudah cukup, kebanyakan orang ngambil ini. Cukup, soalnya ya di Singapura juga bisa. Meskipun kalau terpaksa harus kamar yang isinya 2 pasien, ya di sana ya tetap bagus setahun Valen. Kemudian kadang ya kita belum tentu bisa keluar, maksudnya harus di Indonesia karena keadaan tidak memungkinkan badannya. Ya di sini juga kamarnya dapat kelas 1. Makanya orang-orang kebanyakan ambil ini. Terus perbandingan ini, tentang biaya premi. Semua 3 perusahaan termasuk Manulife ini juga sama, ngomongnya nanti kalau di tahun berikutnya ada kenaikan, itu akan diinfokan sebelumnya. Itu. Jadi ada perubahan, kadang ada perubahan sesuai pertambahan usia. Ya, jadi kurang lebih sama. Ini bayarnya itu tiap tahun terus. Bayar seterusnya dan ada kemungkinan naik. Dan naiknya berapa juga tidak bisa diinfokan sebelumnya. Maksudnya ya jauh-jauh hari tidak bisa. Jadi kurang lebih 1 bulan sebelumnya akan diinfokan. Cuma menurut pengalaman yang kliennya di Manulife itu bisa naik banyak, naik sedikit, turun juga pernah. Gitu aja. Jadi tidak selalu naik. Di sini juga ada pengecualian penyakit-penyakit yang tidak di-cover selama 12 bulan awal. Di Manulife ada 17 penyakit, di perusahaan biru ada 10 penyakit, dan di perusahaan merah ini Valen belum ngitung karena tulisannya panjang ini. Ada banyak penyakit kalau perusahaan merah ini kayaknya. Ya mungkin gitu Susuk untuk perbandingan singkat. Kalau masih bingung ya bisa kontak Valen, bisa telepon Valen, nanti Valen jelasin sejujur-jujurnya nggak usah khawatir.谢谢阿姨，谢谢叔，再见。